Ya, teman-teman, kita mulai kembali ya untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Di sini kita akan ngebahas emiten punyanya Bro Eli ya, 1495. Siang, selamat siang kembali, salam sehat dan sukses amin. Makasih atas doanya. Nanya cocok sudah mau ke 306 PAR tadi Pak, makasih baik. Kita mulai dari cocok. Oh ya, makasih teman-teman ya untuk semuanya ya. Baik ya telah memberikan subscribe, yang telah mendoakan saya, yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video saya banyak tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan super tank berupa donat, berupa super tank, terima kasih ya. Selama ini mudah-mudahan teman-teman juga dikasihkan kebermanfaatan dan mudah-mudahan digantikan dengan 10 kali lipat bahkan 70 kali lipat. Baik, kita mulai dari cocok dulu teman-teman ya. Cocok pada hari ini bagus ya, pas banget di tanda kenaikannya, tinggal dikunci dikit teman-teman ya, biar menuju ke atas. Dan perhatikan EMA 10 sama EMA 20 semua menghadap ke atas. Ada sedikit tanda penurunan, nah itu masih posisi aman walaupun jatuh ke situ. Tapi kalau dia koreksi teman-teman ya, yang paling aman banget itu ketika dia koreksi di angka 278. Artinya di situ masih baik-baik aja. Sekarang sudah masuk ke MA 10-nya, target selanjutnya ada di angka 414 teman-teman ya. Ini 414. Nah, kalau kita cocokkan dengan Punda Cat teman-teman, selama 10 tahunan masih ada space. Nah, bila mana sebuah emiten masih ada space itu masih ada ruang untuk kenaikan lebih lanjut. Ini 34 milik seorang fundamental teman-teman ya. Biasanya kalau 50 di bawah ke PE rasio rata-rata 50 ke bawah itu milik fundamental. Nah, perhatikan juga teman-teman ya, kemarin itu dulu sempat dibawa ke angka 21 perak ya, di bawah 50 ya. Nah, kemarin untuk kita harga wajarnya, kalau dilihat dari harga wajar cenderung EPS-nya itu negatif ya. Nah, negatif berarti sudah tidak punya harga wajar untuk berdasarkan rumus EPS ataupun rumus P/E rasio ya. Dan P/E rasio sekarang itu minus 9,20 ya. EPS-nya minus, TTM-nya 63,65. Tapi untuk revenue dari 39 ke 7 pun ada penurunan, 41 ke 36 juga ada penurunan. Ini setelah dia raih isu teman-teman ya, untuk penambahan modal juga teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya raih isu ini memberikan daya dorong yang baik teman-teman ya. Nanti mungkin kuartal 3-nya akan kita hitung ya. Berapa sih harga wajarnya untuk sekarang kan berdasarkan yang sekarang rumus PE rasio tidak berlaku ketika EPS minus ya, artinya nih minus kali positif ya tetap minus ya. Terus teman-teman ya, kepada teman-teman yang telah melihat harga wajar berdasarkan rumus untuk PBP ya. Nah, ini harga bukunya berapa sekarang sih si cocok ini ya, di angka 5 titik. Ini harga bukunya 5,37. Artinya ini nilai bukunya cuma 5 perak teman-teman ya. Kalau kita kalikan dengan 5,37 dikali dengan 5,37 dikalikan dengan BBP rata-ratanya selama 3 tahun di angka 1 ya. Di angka 1,60, 1,60. Nah, ini harga wajar itu didapatkan kuartal sekarang ya. Di angka 8,5. Artinya cuma 8 perak, teman-teman ya. Kita di sini nih. Ini waktu harga wajar tahun 2024 ya. Kita ulang lagi di sini. Harga wajar ini kuartal P rasio. Ini kuartal 2 yang sekarang ya. Berarti minus, teman-teman ya. Karena tidak ada itunya. Tidak ada EPS positifnya, dan untuk berdasarkan rumus PBP di angka 8 perak. Makanya nanti enaknya kuartal 3 teman-teman ya. Titik 5 ya. Nah, ini saya catat di tanggal 21 10 25. Nah, ini pencatatan saya teman-teman ya. Nah, jadi kalau berdasarkan harga wajar segini teman-teman ya. Jadi tidak ada harga wajar yang mumpuni untuk mengejar harga yang sekarang gitu kan. Kira-kira ini harga wajar ya. Oke, teman-teman ya. Sip ya, untuk harga wajar tidak punya harga wajar, berarti kenapa ditaikin? Nah, itulah teman-teman ya. Keajaiban seorang market maker ya. Kalau teman perhatikan ya, ketika di harga di atas itu ternyata si Simpan Lokal sama si Foreign jualan, tetapi per hari ini juga di harga di atas juga si Foreign cenderung ambil.
Foreign ngambil 3,5 miliar net buy-nya. Si CC ngambil 2,4, AK ngambil 1,2, PD ngambil 4,6 juta saja. Dan yang keluar si MG, YP, BK pun tidak terlalu banyak yang keluar untuk foreign-nya, bahkan si foreign ngambil banyak gitu kan. Nah, di samping itu ternyata bandar lokal lebih keren lagi. Si LG 20,9 miliar, RF 2,6. Dibanding dengan bandar foreign ya lebih banyak bandar lokal yang ngambil. Artinya sini si lokal lagi terus upaya untuk ngambil dari siapa nih? Dari teman-teman kita yang ngambil. Jadi teman-teman kita yang jualan diambil semuanya sama sama si bandarnya, teman-teman. Saya pikir untuk kenaikan yang lebih lagi di angka 414 saya pikir bisa teman-teman. Ini walaupun ini harga pucuk teman-teman ya. Tetapi kalau harga pucuk ini bisa dilewati ya cenderung dia akan mencapai harga tertinggi kembali. Harga tertinggi kembali. Nanti kalau kita cek di sini teman-teman ya. Sorry, kita hapus dulu. Nah, ini kan masih ada space teman, artinya ini masih ada peluang bisa ke harga atas lagi. Kalau masih ada space antara harga pucuk sama harga tengah, harga pucuk antara harga pucuk sama atap, cenderung dia akan up biasanya teman-teman ya. Mudah-mudahan dibawakan dulu teman-teman ya. Biasanya kalau sudah ada ruang space itu akan terjadi kenaikan lagi. Terlebih lagi ini sudah menempel ya di tanda kenaikannya. Tinggal sedikit lagi ya menyentuh harga pucuknya. Harga pucuk 414 ya. 414 ya di break dikit aja teman. Cenderung dia akan melampaui harga yang tertinggi sebelumnya, bahkan waktu tahun berapa nih tertinggi itu kembali tahun 2020 ya. Nah, bisa dilewati lagi teman-teman. Oke teman-teman, untuk cocok ya, untuk cocok ini terlepas dari berita apapun, hari ini foreign sama barang lokal akumulasi dengan baik. Setelah ada isu ternyata di up kembali, sempat ada penurunan, bandar lokal ngejual sama si bandar foreign, tetapi pas di harga tinggi pula si bandar lokal sama si foreign cenderung ngambil. Perhatikan nanti area sini nih teman-teman. Kalau jebol area 202 kondisi kurang baik, tapi kalau hanya ditempelin aja terus ada pantulan itu cenderung baik-baik aja. Nanti lihat dulu teman-teman si LG, apakah si LG, si RF itu keluar atau tidak ya. Yang penting nanti terlihat jelas si LG di sini ada bandarnya, dan bandar lokal pun ada si CC, bandar foreign ada si CC sama si AK gitu kan. Ini CC sama si AK kan karakternya hampir sama, dia itu ngambilin barang dan dia akan jualan di harga atas. Biasanya seperti beda dengan BK gitu karakternya. BK itu ngambil di harga bawah, bisa jual di harga bawah juga. Itu untuk karakter BK. Bahkan BK ngambil di atas bisa jual di shadow di bawah gitu. Itulah kehebatan seorang BK. Tapi untuk CC sama AK berdasarkan kebiasaannya itu dia ngambil barang dulu baru dia meng-up harga dan dia akan jualan. Mudah-mudahan minimal bisa sampai ke pucuknya, atau kalau sudah mulai break bisa harga lebih lanjut lagi, bisa harga di atas pucuk kalau dia bisa nge-break area 414-nya ya teman-teman. Oke, untuk cocok seperti itu ya. Lanjut, emiten PART, 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 PART. Nah, ini emiten, kita cek di sini PART. Ya, emiten yang sudah di-up duluan teman-teman ya. Kok cocok lagi. Bentar ya. PART, PART ya. Nah, ini emiten milik fundamental. Sekarang harganya sudah dari tengah ke atas, teman-teman, sudah di harga tengahnya kan di angka 113 ya. Beda 5 poin doang, teman-teman ya. Di angka 118. Nah, kita ini habis turun gunung, dia menyentuh harga murahnya, dipantulkan, koreksi, naik lagi, koreksi lagi, nah lagi naik lagi, dikoreksiin lagi, teman-teman. Nah, kalau lihat PART, teman-teman, perhatikan untuk MA10-nya. MA10 sudah menghadap ke atas, MA20 sudah menghadap ke atas, tetapi di sini terlihat jelas ada si kepala kembar di angka 124-nya, teman-teman ya. Di 124 cenderung agak sedikit sulit ya untuk menghadapinya. Kita cek di sini tanda kenaikan tidak ada, teman-teman ya. Tanda kenaikan saya tidak melihat ya area sini, teman-teman, kecuali langsung di sini. Ini juga bekas lama, teman-teman, belum bisa ketembus. Berarti ini area kuat nih. 140 ada area kuat, 138, 140 area kuat di sini nih. 139 ya. Ini area kuat. Perhatikan 1 2 3 4 5 6 7 7 kali, hampir ke 8 kali tidak sanggup menembus area 139. Berarti nanti target yang terdekatnya sini dulu ya. Ini kemarin baru dibahas ya tanggal 20 ya. Sekarang tanggal 21 10 25.
Oke, teman-teman kita rubah tanggalnya. Tetapi perhatikan MA10 sama MA200-nya. MA200 sudah menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas, MA10 pun sama menghadap ke atas. Artinya potensi kenaikan ada. Di sini support, teman-teman ya, support baik. 114 apabila ditembus tidak jadi masalah. Kalau disentuh lebih baik, menjadi masalah juga, teman-teman. Yang jadi masalah itu ketika dia sudah menyentuh MA200-nya. Di sini, teman-teman. Karena sudah melewati harga tertinggi. Yang ini bukan harga tertinggi, candle yang tertinggi. Bila mana MA10, MA20 jebol semuanya, tapi masih ditahan di candle panjang ini, satu tik atau dua tik di level 106, masih potensinya baik. Artinya masih ditahan di candle tinggi ini. Tetapi kalau dia sudah mulai jebol, bahkan menyentuh MA200-nya, hati-hati jangan ambil keputusan apapun sebelum ada sinyal. Dia akan bangkit kembali dengan cara besok ada candle hijau dan isian sudah ada. Nah, secara isian bagaimana? Perhatikan bandar lokal. Bandar lokal ngambil terus jualan. Di sini ngambil terus jualan di tanggal 20, tanggal 20 jualan, tapi per tanggal 21 hari ini ternyata bandar lokal masuk sedikit sekitar 4.000. Sini ada CP, ada YB ya, ada BQ ya, BQ sudah masuk walaupun sedikit, tapi di sini CP sama si YB lumayan. CP ngambil 29.000 lot, YB ngambil 4.000. Sedangkan di sini net buy-nya itu 4,3 ribu aja ya, 4.300 aja teman-teman ya untuk pengambilannya seorang bandar lokalnya. Nah, bandar lokal sebenarnya masih ada banyak barang seketika kalau kita ukur dari tanggal 24 Juni ya, masih banyak barang. Mereka jual di sini besar-besaran ya, langsung dia up lagi, berarti ini ada si bandar lokal berperan penting di sini ya. Ketika ada penurunan, teman-teman di sini juga si bandar Poren yang nekel di sini, bandar Poren nih tanggal 20 itu si bandar Poren bagus teman-teman, nekel hari kemarin ya. Tanggal 20 kemarin itu si bandar Poren yang nahan ya, bandar lokal cenderung jualan, bandar Poren nahan sembari makan ya, ada 1,1 miliar. Jadi 1,1 miliar si bandar Poren teman-teman ya, masih punya sisa barang. Kalau kita urutkan hari ini tanggal 21, CC keluar sedikit, BK keluar sedikit, AK yang keluar agak banyak ya, tidak banyak tapi agak banyak. Kalau kita gabungan dari tanggal 20, AK masih punya barang 51.000 lot lagi, dan si CC masih punya barang 96.000 lot lagi. Artinya mereka harus jualan juga gitu kan. Nah, area sinilah yang harus nanti di break di angka 124. 124 sudah mulai di break, sudah mulai bagus. Dan secara isian pun masih oke, teman-teman ya. Si barang lokal pun masih ada di dalam, Poren pun masih ada di dalam. Secara TA makin bagus, masih menuju ke atas, MA10, MA20 sama MA200 menuju ke atas. Target terdekatnya 138, 138 break, ada area ini 165. Ini target utama. Target utama tanggal 18 bulan 10 tahun 2024 dibikinnya, teman-teman. Sudah lama ya. Nah, ini yang update terbarunya, teman-teman ya. Untuk sekarang nanti kalau nanti ini sudah kejemput, teman-teman saya akan rubah tanggalnya, tanggal terbaru. Nah, begitu teman-teman, artinya apa sih? Dulu itu pernah dibahas gitu, teman-teman. Si Pat ini pernah dibahas gitu kan. Jadi meninggalkan jejak sejarahnya sampai tahun 2024 itu tetap terus dibahas, teman-teman. Oke, untuk PART sudah mulai bagus ya, secara TA sudah mulai bagus, tapi yang harus hati-hati itu yang tadi saya bilang ke teman-teman ya. Walaupun dia jatuh ke MA10, MA2 masih aman, asal jangan dia dijatuhkan dari candle panjang ini ya. Sini nih. 107, hati-hati aja di situ. MA pun sudah menghadap ke atas semua, barang lokal masih ada di dalam, bahkan hari ini ada pengambilan, oke lah Poren keluar hari ini, tapi kalau kita lihat sisa barangnya masih banyak barangnya. Lanjut ke DIPA, teman-teman. DIPA kan? DIPA ya, nah saya kasih tanda dulu aja DIPA. Jadi DIPA. Si PART belum bisa dihitung harga wajar, teman-teman ya. PART kita cek nih, kalau kita cek untuk PART-nya belum bisa dihitung harga wajar karena belum genap 3 tahun ya. PART cenderung meningkat sih dari kuartal 2 nya ke kuartal 1 nya menurun ya. Ini PRS-nya 13, rata-ratanya di angka 3 pas berarti harga wajarnya sekarang ya. Sekarang DIVA teman-teman ya. Ada pasar nego, nih ada keterangan di sini teman-teman ya. Ada transaksi 48 miliar di harga 2.150. PG tanggal ya 21 nih PG nih, karena kita udah dikasih keterangan, sudah dibahas ya teman-teman ya. Tinggal dicek aja tanggal 25 bulan 8 tahun 2025. Artinya
kecenderungan bisa ke harga atas DeFi. Mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya, karena buat apa gitu nego di harga tinggi gitu kan. DIPA teman-teman di sini ya. Wis keren teman-teman ya. DIPA posisinya murah banget ya. Pak, ini bisa dihitung harga wajar nih teman-teman ya. Kita cek nih DIPA ya. Sorry. Sebentar ya. Ya, DIPA ini adalah PRS-nya 10.84 hari ini teman-teman ya. Nah, sedangkan di sini 38 gitu kan. Bahkan di sini itu berapa ya? Ini minus 1 ya, minus 1.38 ya. Harganya pun masih posisi murah banget untuk 10 tahunan. Ini murah banget teman-teman ya. Harga murahnya di angka 490, harga tengahnya di angka 1479, dan dia punya harga atap ya di angka 2453. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Bisa ke harga murah 466, atau kalau teman bertahan di angka tengah antara tengah gitu ya. Ini harga murah, ini tengah kan. Nah, ini tengahnya lagi, ini seperempat berarti 900.000 lah ya. Kalau nggak di angka 1463. Cukup sampai sini juga sudah cukup ya untuk ukuran si fundamental. Kalau dia kasih ke atas, bonus itu teman-teman. Artinya kan kalau di harga ini kan harga wajarnya di sini di tengah-tengah. Nanti kalau sudah di atas berarti kan sudah di atas harga wajar gitu kan. Nah, teman-teman ya, ini semua transaksi semua target yang saya canangkan sudah tercapai dengan baik, bahkan udah lama nih, di tanggal berapa ya di sini kecapai juga nih. Tanggal 16 Oktober ya, tercapai juga. Di sini bikin saya tercapai dulu ya. Buat sejarah aja teman-teman. Ini semakin di up nih teman-teman si tercapai. Asal teman-teman kuat bertahan aja, cenderung bisa bagus ini teman-teman si DIPA ini ya. Oke, kita cek ini harga anualis ya. Perkiraan harga anualis kuartal 1 dulu ya. Oke, kita cek EPS-nya dulu teman-teman. Yang penting EPS-nya dulu. EPS TTM ada nih teman-teman kuartal 2-nya, berarti masih ada potensi bisa dihitung ya. Nah, kita hitung aja langsung ya. Rumusnya untuk EPS itu PR ratio ya, EPS dikalikan dengan PR ratio rata-ratanya kan. Nah, kita cek nih teman berapa sih harga wajarnya. Kita lihat hutangnya dulu deh. Hutang DR-nya 0, masih aman, 0,02 masih aman. Untuk ROI-nya 4.41 kurang baik ya. Rata-rata itu harus 10. Jadi kalau di bawah 10 kurang baik ya. Apalagi kalau di bawah 5 ya kurang baik, kurangnya 2. Nggak apa-apa teman-teman ya. Terus untuk DR-nya bagus ya 0,2, artinya di bawah banget hutangnya gitu ya, di bawah banget equity-nya. Equity-nya 604 dan hutangnya cuma 9 miliar aja. Harga bukunya berapa? Harga bukunya 422, sekarang di angka 202 ya, berarti murah teman-teman ya. Untuk PBB-nya 0,48, rata-ratanya di angka 0,33, lumayan juga, sudah mulai mahal juga ya berdasarkan PBB. 0,48 di sini. Oke, nggak apa-apa, langsung kita hitung aja teman-teman ya. Berapa sih harga wajar untuk si DIVA ini ya? DIVA kan DIVA. Ini menanyakan DIVA kan DIVA, betul kan DIVA ya. Juga sama DIVA ya. Oke. Harga EPS-nya tuh di angka 1863, 18.63 dikalikan dengan rasionya 3856, 38.56. Hasilnya adalah di angka 718 teman-teman ya. Ini DIPA betul ya. 718 untuk kuartal 2. Jadi kita harga wajar kuartal rasio PBB di kuartal 2 teman, di angka 718 ya kalau kita ngitung dari berdasarkan rumus 718. Terus untuk harga wajar berdasarkan PBB kita butuh harga buku 42257. 422.57 dikalikan dengan PBB rata-ratanya 0,33 ya. 0,33 sama dengan di angka 139 teman-teman. Kalau berdasarkan PBB cenderung murah ya. Cenderung di bawah teman-teman. Artinya mahal kalau berdasarkan PBB. Kita catat tanggal 21 10 tahun 2025 teman-teman. Oke ya. Nah, teman-teman ya sudah kita dapat harga wajarnya. Jadi kalau berdasarkan harga wajar masih bisa ke angka 700-an. Jadi kalau saya menargetkan ke harga murahnya aja, ke harga 400 itu bisa kekejar teman-teman ya. Berarti kalau 700-an di level sini ya. Nah, di atas harga murah ya. Harga tengah 900. Nah, di sini area sini teman-teman. Ya di antara harga tengah dan tengah, nah tengah-tengahnya gitu.
Situ ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk harga wajar kita langsung ke apa teman-teman ya? Ke isian ya. Kita bikin tanda penurunan dulu ya. Gap teman Sidipa gap 170 itu gap ya. Nanti suatu saat akan dikunjungin. Kita bikin dulu target penurunan juga di sini, pasti aman. Nah, ini kalau dia turun ke level 191 masih aman, bahkan ke level 169 pun masih posisi aman. Kemarin sudah ngebreak teman-teman area 193-nya dan dia ngasih tanda lagi kenaikan. Nah, tanda kenaikan di angka 218 yang tanda kenaikannya. Nah, biasanya tanda kenaikan itu saya coba untuk kalau dia tidak sanggup nanjak, berarti cenderung dia akan turun kembali. Tapi langsung di break dem sama harga merahnya, sama harga merahnya, tapi dia diturunkan, tetapi pas tanggal kemarin tanggal 20 ada dorongan lagi. Jadi cenderung dipertahankan sudah 2 hari ini di harga sekarang, teman-teman, tidak kurang dan tidak lebih ya. Kurang dikit ya. Secara MA masih posisi bagus, MA 10 menghadap ke atas, MA 20 pun menghadap ke atas, MA 200 yang tadinya lurus sudah mulai bengkok ke atas sedikit. Perhatikan Bandar Poren sudah ngambil sejak tanggal 15 Oktober ya. 15 Oktober si Poren ngambil nih, ada si JP ya. Tidak miliaran tapi ngambilnya sudah lumayan 240 juta, teman-teman ya. Terus untuk domestik pun sama, teman-teman, dia ngambil sejak tanggal 10 Oktober. Tapi sebelum-sebelumnya dia juga ngambil teman-temannya dari mulai tanggal sini nih, tanggal 29, terus ada pembuangan sedikit, dia ngambil lagi. Jadi dia ngambil keluar, keluar lagi, terus ngambil lagi, keluar lagi. Tapi setiap keluar dia menyisakan barang sedikit demi sedikit. Nah, sisanya dia mark up harga dari mulai tanggal 10. Jadi kita cek dari tanggal 10 aja ya. Nah, ini bandar lokalnya ada si PG, KI, BQ, XA, SQ. Cenderung yang paling tiga broker ini sudah mulai bagus teman-teman, si PG, KI sama BQ-nya. Ya, teman-teman kita pada keluar. Jadi untuk secara keseluruhan posisi si DIPA ini posisi trennya tren up. Walaupun ada penurunan, nikmatin penurunannya sampai level sini pun masih posisi aman. 169 masih posisi aman untuk menutup PR-nya. Tetapi kalau sudah break teman-teman di sini menanti ya 238 menanti. Kita tinggiin dulu dikit. Nah, masih banyak targetnya teman-teman, apalagi sudah terdeteksi harga wajarnya di angka 700-an walaupun berdasarkan PBP masih di harga 100-an teman-teman. Tapi kalau berdasarkan rumus PBP biasanya kan berdasarkan EPS teman-teman ya, berdasarkan penghasilan. Dan secara isian pun keren banget isiannya, baik bandar lokal ataupun. Nanti kalau sudah menembus targetnya 236, ini agak tanda kenaikan 284 yang terdekatnya, nanti targetnya di sini di angka 420. Jadi target saya nanti di sini teman-teman. Berarti di harga murah ya. Di harga murahnya kan. Nah, targetnya harga murah di sini. Nah, ada sini nih. Nanti kalau sudah kalau sudah mulai break lagi teman-teman, kita lanjutkan ke harga wajarnya. Oke, teman-teman, yang penting teman-teman sudah tahu ini harga wajarnya sekian dan sekian. Jadi untuk arahnya teman-teman, dan arahnya pun sudah ketahuan ke arah mananya. Penurunan pun begitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah mengetahui roadmap-nya teman-teman ya. Tinggal teman-teman melakukan planning aja. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian dan terima kasih untuk hari ini dan malam ini. Nanti kita sambung untuk emiten yang di apa? Untuk emiten yang sorry, yang teman-teman yang lain. Terus ada 4 bank juga ya. 4 bank lumayan, BBCA sudah mulai diakumulasi. Nah, teman-teman, segitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian terima kasih. Ciao.